Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu 12 bulan. Ini baik Komariah maupun Syamsiah sama 12 bulan. Jadi, apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini? 309 tahun, 300 tahun atau 309 tahun. Tidurnya Ashabul Kahfi ya tetap segitu. Itu kalau dihitung harinya 109.500 hari. Cuman orang kan ada beda pandangan. Ada yang ngitungnya pakai Syamsiah. Oh, kalau dihitung pakai Syamsiah maka jumlahnya 300 tahun. Ada lagi yang menghitung dengan Qamariyah. Dengan Qamariyah 309 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, kita saat ini berada di bulan Rajab. Salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan Ashhurul Hurum, bulan haram. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan padanya perbuatan zalim. Kezaliman baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Hal ini diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang nanti kita akan baca dan renungi, dan juga itu ada di halaman 192. Dan juga tentunya surah-surah yang lain yang berkaitan dengan Ashhurul Hurum. Dan juga sekaligus kita ini saat ini baru saja dalam perhitungan tanggal kita berpindah dari tahun 2024 masuk ke tahun 2025 ya, dalam hitungan Masehi. Untuk itu marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang kita awali sebagaimana biasa dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, memberikan taufik kepada kita dalam menjalankan firman-firman tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ghurur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita,
juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang fenomena alam. Bagaimana benda-benda langit berputar, beredar, sehingga dengan peredaran benda-benda langit tersebut, kita bisa menghitung hari dan tanggal. Begitu juga bulan dan tahun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 syahran. Ada 12 bulan. Ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Arti bulan bukan bulan yang ada di atasnya, arti bulan tanggalan. Ini ada 12. Baik itu menurut perhitungan secara syamsiyah maupun qamariyah. Dua-duanya ya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, baik perhitungannya menurut syamsiyah maupun menurut qamariyah. Kedua perhitungan ini ya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ya kalau dalam perhitungan syamsiyah ya, yang mengacu kepada peredaran bumi terhadap matahari itu ya penamaannya pakai nama-nama yaitu kaisar-kaisar ya Romawi ini Agustus, September dan seterusnya ya.
Tapi secara umum perhitungan tanggalannya, artinya perhitungan bulannya tersebut, itu ya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghitungnya berdasarkan peredaran bumi terhadap matahari, ya, ataupun peredaran bulan, ya, bumi terhadap bulan, ya, atau bulan terhadap bumi, yang menjadi hitungan qamariyah, ya, atau dipakai sebagai tanggalan hijriah seperti itu. Kedua perhitungan ini, ya, artinya diakui oleh Allah karena keduanya itu menggunakan perhitungannya menggunakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik perhitungan syamsiah maupun perhitungan qamariyah. Tapi tentunya kebiasaan di negeri Arab itu menggunakan qamariyah, ya. Dan ini kemudian dilanjutkan, ya, di dalam penanggalan hijriah pun, dan bahkan penentuan syariat Islam atau penentuan penanggalan di dalam menjalankan puasa, ya, menjalankan haji, itu menggunakannya tidak menggunakan kalender syamsiah, tapi menggunakan qamariyah. Nah, seharusnya kita, ya, walaupun di Indonesia ini menggunakan kalender syamsiah, tapi juga jangan melupakan kalender qamariyah. Karena kalender ini, ya, banyak menyangkut urusan ibadah kita, ya, seperti ibadah puasa. Nggak ada bulan puasa, mulainya tanggal apa, bulan apa, Januari, Februari, Maret, enggak. Tapi itu adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bagian dari hitungan bulan qamariyah, seperti itu. Ya. Penentuan ibadah haji juga seperti itu. Kapan dilaksanakannya wukuf di Arafah? Karena inti dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Ya, al-hajju Arafah, ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penentuan tanggal wukuf di Arafah itu adalah pada saat tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, bukan 9 Maret, 9 Juni atau 9 April misalnya sebegitu. Tapi 9 Dzulhijjah. Nah, ini penentuannya adalah menggunakan perhitungan qamariyah. Cuman sayang sekali, ya, umat Islam sampai saat ini, tapi Muhammadiyah tahun ini alhamdulillah telah menetapkan perhitungan kalender global. Ya, artinya kalender hijriah bisa tentukan tanggal 1-nya tanggal berapa untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, sampai seterusnya, sama seperti kalender Masehi seperti itu. Seharusnya ini pun, ya, umat Islam sudah dari dulu bisa menghitung, karena perhitungan qamariyah ini, ya, perhitungan berdasarkan peredaran bulan terhadap bumi dan matahari. Ini semuanya, ya, terukur, ya, nggak ngacak gitu, enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan peredaran bumi, matahari, bulan, semuanya itu Allah ciptakan dengan ukuran dan kadar tertentu yang sangat presisi. Allah sampai katakan apa? Dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari beredar pada garis edarnya. Ya. Matahari jangan kira diam, tetapi matahari pun beredar.
Di mustaqarril laha, pada garis edarnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketentuan ya, yang sangat terukur. Takdir arti qaddara yuqaddiru itu menentukan kadar, ukuran kecepatannya, ukuran pergeserannya, itu Allah tentukan. Jadi dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu lalu Allah tentukan kadarnya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini enggak serabutan begitu. Semuanya menurut perhitungan, menurut ukuran. Berapa kadar oksigen yang melapisi bumi ini? Berapa kadar nitrogennya? Sehingga layak untuk kita tinggal di bumi ini. Ini Allah tentukan. Ya, sehingga peredaran bumi, matahari, bulan ini juga perhitungannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Yang mungkin kemudian ada matahari ya, bergeraknya menjadi lebih cepat ya, sehingga pergeserannya berselisihan dengan bulan dan sebaliknya seperti itu. Semuanya Allah sudah tentukan. Nah, jadinya ini karena sudah Allah tentukan dan ini terukur, ini bisa dihitung seperti itu. Kalau kan katanya ada riwayat hadis menunjukkan kalau kita mau puasa, menentukan tanggalan, itu kan mesti ngelihat bulan. Iya, zaman dahulu Rasulullah nggak nyuruh kita ini pakai perhitungan seperti itu, seperti zaman sekarang pakai satelit, enggak. Karena Rasulullah SAW juga mengerti tingkat kemampuan manusia pada zaman itu. Caranya secara gampang pada waktu itu, bagaimana menentukan bulan Qamariyah, tanggal 1 bulan Hijriyah atau Qamariyah? Ya, dengan melihat bulan. Oleh karena itu Rasulullah bilang, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian nanti. Ya, jadi awal puasa, awal Ramadan ditentukan dengan melihat bulan dan di akhir Ramadan menentukan bulan tanggal 1 bulan Syawal pun dengan melihat bulan seperti itu. Artinya Rasulullah SAW kalau menerangkan sesuatu itu sesuai dengan kondisi dan situasinya. Ya. Adapun sekarang, zaman sekarang, kita ini bisa menentukan ya, bulan, awal bulan itu dengan perhitungan. Sekarang banyak perhitungan dengan macam-macam ilmu hisab. Ya. Dengan juga bantuan satelit dan sebagainya. Sebenarnya dari dulu kita juga penentuan tanggal, ya, sampai sebenarnya penentuan waktu sholat pun sudah bisa ditentukan. Kan. Sekarang kalau dulu kan zaman Nabi juga, ini sebagai analogi perbandingan. Di zaman Nabi, kalau menentukan waktu zuhur kan seperti apa? Waktu sholat kan, sholat ini waktunya ada tertentu ya. Waktu zuhur, yaitu pada saat matahari setelah tergelincir dari di atas kita. Ya. Kalau masih pas di tengah-tengah kepala kita, itu belum boleh belum masuk waktu zuhur. Tapi pas tergelincir, nah baru masuk waktu zuhur. Waktu asar kapan? Waktu asar pada saat waktu zuhur dulu. Waktu zuhur habisnya kapan? Habisnya itu pada saat bayangan dari sesuatu, misal kita taruh tongkat begitu, bayangannya sama. Itu udah berakhir waktu zuhur. Nanti ketika bayangannya, ya ketika diukur gitu ini bayangannya, ini misalnya 1 meter, bayangannya ada sini, kita ukur. Ketika lewat, nah baru itu masuk waktu asar. Waktu maghrib kapan? Ketika terbenam matahari. Waktu isya kapan?
Yang dalam mazhab Syafi'i kaul qadimnya yaitu ketika hilang mega merah seperti itu. Ada yang juga mengatakan atau kaul jadidnya ya ketika selesai sholat maghrib, sholat sunnah ya termasuk ya dia wudhu dan sebagainya, ya udah habis waktu maghrib, masuk waktu isya seperti itu. Ya, pendek memang sholat waktu maghrib tersebut. Nah ini kan dulu begitu menentukannya. Waktu fajar kapan? Ketika terlihat di ufuk apa ada cahaya yang melintang seperti itu. Itu atau fajar sodik itu waktu subuh. Dulu menentukan waktu seperti itu, waktu apa? Sholat. Apakah sekarang muadzin tadi lu mau adzan subuh ngelihat dulu atau nanti mau adzan zuhur ngelihat dulu apa matahari sudah tergelincir belum? Kan enggak kan? Kita tentukan pakai apa? Pakai tanggalan, pakai waktu, jadwal waktu ini yang sudah pakai perhitungan seperti itu. Jadi udah nggak pakai lagi kan? Nggak pakai mesti ngelihat lagi. Seharusnya begitu juga sama menentukan tanggal 1 Syawal seperti itu. Dan ini Muhammadiyah sudah membuat tanggalan itu ya. Sehingga nggak ada ribut-ribut lagi kapan sih tanggalan tanggal 1 Ramadan. Ini selalu kita ini berulang-ulang gitu. Setiap awal Ramadan ya ribut. Wah, tanggal berapa ya? Berseri-seri. Padahal kalau ditentukan seperti penentuan kalender Syamsiah tanggal 1 Hijriah kapan? Tanggal 1 Masehi kapan? Ya, Syamsiah. Kan semuanya sama. Nah, ini ya memang sebenarnya perhitungan ini sudah Allah tentukan. Baik Qamariyah maupun Syamsiyah. Allah sebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun itu 12 bulan. Ini baik Qamariyah maupun Syamsiyah sama 12 bulan. Sehingga salah satu bukti kenapa saya katakan tadi bulan Syamsiah pun diakui oleh Allah, bulan Qamariyah pun sama. Hanya saja bulan Qamariyah inilah yang digunakan untuk kita menentukan waktu-waktu ibadah kita seperti itu. Tapi bulan Syamsiah pun diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya saya bacakan surah Yasin, surah Al-Kahf, ya, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka ashabul kahfi itu tinggal di goa. Walabithu fi kahfihim 300 sinin, selama 300 tahun. Wazdadu tis'a. Dan mereka menambahkan 9 tahun lagi. Nah, dulu orang bingung. Nah, yang benar yang berapa sih Ashabul Kahfi tidur di goa itu berapa tahun sih? Apakah 300 tahun atau 309 tahun? Jadi Allah nyatakan pertama walabithu fi kahfihim 300 sinin. Mereka tinggal di goa mereka itu selama 300 tahun. Wazdadu tis'a. Dan mereka menambahkan, ada lagi orang yang menambahkan, oh enggak, bukan 300 tapi 309 tahun. Tapi kedua bilangan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata kedua-duanya benar. 300 tahun itu adalah tidurnya Ashabul Kahfi kalau kita ngitung pakai perhitungan Syamsiyah. Perhitungan Syamsiyah, seperti kalender sekarang, kalender Masehi seperti itu. Perhitungan Syamsiyah. Kalau 309 tahun itu adalah perhitungan berdasarkan perhitungan Qamariyah. Ya. Coba kita hitung. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Ini uniknya di dalam Al-Quran kata yaum. Yaum itu di dalam Al-Quran jumlahnya 365 kali.
Ternyata dalam 1 tahun itu memang 365 hari. Ya, 365. Nah, kalau kita hitung Ashabul Kahfi kan tidurnya apa enggak berubah ya, apa 300 tahun apa 309 tahun, enggak, tidurnya emang tetap ya segitu. Yaitu kita hitung berdasarkan menurut perhitungan yang Allah sebutkan 300 tahun. 365 kan 1 tahun kan 365 hari. Nah, kalau 300 tahun kita kalikan aja. Ya, 300 tahun berapa hari itu tidurnya dia? Ya, 365 kali 300. Sama dengan 109.500 hari. Itu tidurnya Ashabul Kahfi segitu. 109.500 hari. Ya. Nah, kalau hitungan Komariah 1 tahun berapa hari? Biasanya kan kalau itu kurang, nggak 365 hari, kurang 11 hari lah gitu. 365 dikurang 11 hari berapa? 354, ya kan gitu. Itu dalam 1 tahun 354 hari. Coba tadi bilangan 109.500 hari dibagi 354. Ya, 354. Hasilnya 309 tahun. Ya, ada koma-koma karena itu ya memang nggak pas 354,5 apa 4 gitu kan. Kalau kita hitung secara komanya klop itu 309 tahun. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini 309 tahun 300 tahun atau 309 tahun. Tidurnya Ashabul Kahfi ya tetap segitu. Itu kalau dihitung harinya 109.500 hari. Cuman orang kan ada beda pandangan. Ada yang ngitungnya pakai syamsiah. Oh, kalau dihitung pakai syamsiah maka jumlahnya 300 tahun. Ada lagi yang menghitung dengan Qamariyah. Dengan Qamariyah 309 tahun. Jadi ini ya, bagaimana Al-Quran itu mengungkap banyak hal ya, rahasia-rahasia yang alam. Karena ayat Al-Quran ini sama dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang di alam ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ini kan juga Allah yang ciptakan, Allah yang atur. Ayat Al-Quran ini adalah firman Allah. Pasti klop seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada surat At-Taubah ayat 36. Allah menerangkan ya, bagaimana jumlah bulan itu dalam 1 tahun 12 bulan. Ini fi kitabillah, ini dalam ketentuan Allah. Ya. Kapan? Sejak kapan? Apa 12 bulan ini sejak Rasulullah diutus? Ya, atau Sayyidina Umar menentukan bulan Hijriah? Enggak. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, itu penentuan hijriahnya itu memang pada masa Sayyidina Umar ya, tapi perhitungan berdasarkan Qamariyah orang Arab dari sebelumnya dulu sudah ada perhitungan tersebut ya. Bulan-bulan juga sudah dikenal oleh mereka sejak dahulu sebelum diutusnya Nabi. Jadi ini merupakan ketentuan Allah yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Jadi nggak berubah, udah sejak Allah ciptakan langit dan bumi seperti itu. Nah, tapi Allah menekankan di sini ada dalam bulan-bulan Qamariyah karena ini berkaitan dengan ibadah kaum muslimin, ibadah kita. Allah terangkan minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut, ya terutama sekalinya itu adalah bulan Qamariyah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, arba'atun hurum, 4 bulan-bulan yang dimuliakan. Ini bulan yang dimuliakan, yang dihormati ini sudah dikenal oleh bangsa Arab. Walaupun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka sudah paham tentang 4 bulan ini. Oleh karena itu Al-Quran nggak nyebutin lagi 4 bulan ini bulan apa. Karena ini orang Arab udah paham. Tapi Rasulullah supaya jangan keliru, Rasulullah tegaskan. Ya, Rasulullah terangkan.
Yaitu 4 bulan ini adalah salasun mutawaliyat, ada 3 yang berturut-turut, wa wahidun fardun, ada 1 yang terpisah. Yang berturut-turut adalah, kemudian Rasul terangkan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini yang berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Nah, kemudian yang 1 adalah Rajab. Ini bulan Rajab. Sekarang bulan yang kita ada padanya sekarang ini. Nah, ini adalah Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bulan Ramadan nggak masuk gitu? Kan bulan mulia juga kan. Kita bilang Sayyidus Syuhur kan gitu ya. Iya. Secara bulan, perhitungan bulan ini ya, yang dimuliakan 4. Kalau bulan Ramadan ini bulan biasa aja asalnya. Tapi kenapa menjadi mulia bulan Ramadan? Karena diturunkan Al-Quran di sana. Jadi sesuai ketentuan Allah di sini, ya, Ashhurul Hurum itu 4, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya, dan Rajab. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah dan juga oleh bangsa Arab sangat memuliakan bulan-bulan ini. Mereka itu nggak berani kalau berperang di bulan ini. Kecuali ada aja orang pemimpin-pemimpin yang nantinya ya yang ngeyel. Tapi secara umum mereka itu nggak berani. Sampai kalau mereka ketemu nih ada orang yang pernah bunuh orang tuanya, kan dendam sekali gitu. Tapi dia ketemunya di tanah haram dan atau di bulan haram ini, nggak berani dia balas itu orang. Ahlan wa sahlan. Jadi seperti itu. Saking bagaimana mereka itu menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka mau menghormati. Jadi 4 bulan ini enggak termasuk bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu bulan biasa. Ya, bulan seperti bulan-bulan yang lainnya ya, seperti bulan Syawal, tapi bulan Ramadan mulia bukan karena bulan itu adalah min asyuril hurum ya. Tapi bulan Ramadan mulia karena bulan tersebut diturunkan Al-Quran. Jadi mulia bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahkan kemuliaannya bisa melebihi Asyurul Hurum ini. Ya. Karena inilah kemuliaan Al-Quran. Bersentuhan Al-Quran dengan bulan, dengan waktu itu menjadi mulia. Bersentuhan Al-Quran ini dengan manusia itu menjadi mulia. Ya. Ini Al-Quran ini. Karena ini kalam Allah. Tapi sekarang banyak Al-Quran ditinggalkan. Nanti Rasulullah sendiri yang akan ngadu nanti. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah nanti ar-rasul di sini alif lamnya maksudnya adalah ar-rasul. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi Muhammad SAW akan mengadu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ya, sungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Seperti itu. Ini pernah diajukan pertanyaan ini kepada ada salah seorang ulama dari Al-Azhar, ada di YouTube. Ya. Kita sekarang ini banyak meninggalkan Al-Quran. Ini berdasarkan firman ini. So, si ulama itu bilang, oh enggak, kita enggak tinggalkan Al-Quran. Kita baca setiap hari. Memang sekarang ini apalagi sekarang banyak selalu menekankan kepada kata membacanya, menghafalnya. Itu adalah mulia. Itu adalah berpahala. Memang Al-Quran ini tidak seperti buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya. Kita baca bolak-balik sampai tamat kitab yang lainnya, ya nggak dihitung pahala. Nah, kalau kita menuntut ilmu ya, dihitung dapat pahala menuntut ilmunya. Tapi nggak dihitung setiap bacaannya kita dapat pahala. Tapi Al-Quran, kita baca berulang kali, setiap hurufnya dihitung menjadi ibadah pahala. Ini keistimewaan Al-Quran dari yang lain.
Tapi Al-Quran kan bukan hanya untuk dibaca, tapi juga untuk difahami dan diamalkan seperti itu. Nah ini maksudnya Al-Quran ditinggalkan dalam pemahaman dan pengamalannya ini. Mahjur. Ya. Banyak ditinggalkan oleh umat Islam sekarang. Jauh dari Al-Quran. Sehingga wajar kalau umat Islam sekarang ya derajatnya jadi turun seperti itu. Tapi kalau bersentuhan dengan Al-Quran seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, Nabi didik sahabatnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Setiap hari Al-Quran. Ya, sampai Ibnu Mas'ud mengatakan kami tidak mendapatkan 10 ayat. Melainkan kami baca, bukan dibaca aja. Kami hafalkan, kami fahami, kami amalkan seperti itu. Itulah yang mereka lakukan. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang benar-benar takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari Rasulullah didik sahabatnya dengan Al-Quran. Akhirnya mereka menjadi mulia. Menjadi manusia-manusia mulia. Tidak pandang latar belakang mereka siapa asalnya. Apakah mereka asalnya dulu seorang budak, orang yang nggak dikenal, tapi ketika di dalam dirinya, perilakunya berdasarkan Al-Quran, mereka berubah menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia mulia, manusia-manusia terhormat. Gitu ya. Ini berdasarkan Al-Quran. Jangankan itu, makanya waktu yang tadi itu, bulan Ramadan bukan apa-apa, waktu pasif seperti itu. Ya. Bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia. Ya, kertas saja ini, ya, karena ditulis Al-Quran kita cium, taruh di atas kepala kita menjadi mulia. Ya, nggak berani kita taruh sembarangan. Ini Al-Quran ini. Ya. Jadi seperti itu. Kembali kepada bagaimana di antara 4 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan di antaranya, yaitu bulan Rajab ini. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang ketentuan agama yang memiliki nilai yang lurus, nilai yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kemudian diingatkan, sebagaimana orang Arab juga dahulu mereka sangat menghormati bulan ini dan mereka tidak mau berperang di bulan ini. Ini pun kembali Allah ingatkan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berlaku zalim pada bulan-bulan tersebut. Ini bukan berarti kalau selain bulan yang 4 kita boleh berlaku zalim. Enggak, ya. Arti di bulan manapun kita diharamkan berlaku zalim. Terutama sekali di bulan yang 4 ini. Ya, karena bulan ini bulan yang mulia. Kalau kita melakukan kezaliman di bulan tersebut, maka dosanya akan berlipat ganda. Ya, seperti itu. Di tempat terhormat, seperti tempat yang terhormat, kita melakukan perbuatan kezaliman, maka dosanya juga berlipat ganda. Ya, tempat, waktu ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di tanah haram kan, ya. Melakukan ibadah di sana dilipat gandakan. Sebaliknya melakukan kejahatan pun kezaliman, dosanya dilipat gandakan. Allah sebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian. Nah, zulmun nafs di sini berbuat zalim kepada diri sendiri itu berarti juga berbuat zalim kepada orang lain juga sama. Ya, ini berbuat zalim. Fala tadhlimu anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Ya, kalau orang menzalimi diri sendiri itu dengan apa? Misalnya dia melakukan kemaksiatan, ya, melanggar perintah Allah. Sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa? Akibat dari kemaksiatan dia, akibat dari pelanggaran dia nanti, ya, dia sendiri, dirinya sendiri yang akan merasakannya sendiri.
Fala tadlimu anfusakum juga bisa berarti mendolimi orang lain. Karena kata anfusakum di sini sama seperti dalam ayat yang lain. Ya wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Arti ini berarti diri kita sendiri, bunuh diri itu dilarang. Atau bunuh orang lain. Karena ini Allah gambarkan kita ini adalah bagaikan satu jiwa. Ya, manusia ini bersaudara. Ya, manusia ini bersaudara. Saudara kita itu sama seperti diri kita sendiri. Kalau kita mendolimi dia, berarti kita sama seperti mendolimi diri sendiri. Kan Rasulullah umpamakan terutama orang yang beriman itu, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka itu bagaikan satu tubuh. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Ini bermakna dua, arti zalim terhadap diri sendiri yaitu dengan kita melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran ketentuan Allah, atau kita menzalimi orang lain, kita menganiaya orang lain, kita memukul orang lain, kita mengambil harta orang lain, ya. Kita memfitnah orang lain, seperti itu sama juga seperti menzalimi diri sendiri. Jadi maknanya di fala tadzlimu anfusakum di sini memiliki makna yang baik diri kita sendiri atau orang lain. Sama seperti ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Artinya bunuh diri nggak boleh, apalagi juga bunuh orang lain juga sama seperti itu. Kemudian di sini di ayat terakhir, di akhir ayat ini Allah terangkan waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, dan perangilah kaum musyrikin secara kafah, secara kalian itu memeranginya bersatu, ya, secara totalitas. Artinya jangan bercerai-berai seperti itu. Jadi bukan perangilah atau bunuhlah semua orang musyrik. Sering diartikan seperti semuanya orang musyrik. Nah ini pemahaman yang salah. Ya. Ntar ketemu orang musyrik di mana saja dibunuh, nggak boleh. Ya. Di sini maksudnya adalah ketika kita memerangi mereka itu, hendaklah mereka kita perangi secara totalitas, artinya kita bersatu, ya, tidak mutafarriqin, bercerai-berai, ya, seperti keadaan sekarang. Ya. Kaum muslimin itu ketika menghadapi musuh yang jelas-jelas Zionis itu musuh yang membunuh kaum muslimin, tapi umat Islamnya nggak bersatu. Bahkan kelewatannya lagi membantu Zionis, membantu orang-orang Yahudi seperti itu, membiarkan saudaranya sendiri. Ya. Ini penting sekali. Waqatilul musyrikina kafai waqatilu antum kaffatan al musyrikin. Jadi kafa ini sebagai hal daripada fa'il qatilu. Ya, perangilah oleh kalian secara menyeluruh. Ya, artinya kondisi kalian itu ketika memerangi harus bersatu seperti itu. Ya. Kalau kita nggak bersatu, bagaimana ya bisa memerangi musuh, mengalahkan musuh seperti itu. Nah ini kenapa disebutkan di sini waqatilul musyrikina kafatan setelah berbicara tentang bulan-bulan yang haram, karena ya, ada yang bertanya bagaimana ya Rasulullah kalau mereka memerangi kita di bulan haram, kan dilarang berperang di bulan-bulan yang mulia itu. Tapi bagaimana kalau kaum muslimin diserang duluan? Ya, maka ketika diserang maka kita boleh membela diri seperti itu walaupun itu di bulan haram, ya. Kama yuqatilunakum kaffah, dan di sini ditegaskan bagaimana diperintahkan kita memerangi mereka itu secara berjamaah, secara bersatu, sebagaimana mereka memerangi kita kafatan. Sebagaimana mereka memerangi kaum muslimin, mereka bersatu.
Masa kaum muslimin ketika menghadapi mereka bercerai-berai, ya, mereka saja bersatu di dalam memerangi kaum muslimin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, Allah beserta kita, ya kita harus bertakwa. Arti bertakwa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah. Ketika kaum muslimin ya, meninggalkan untuk menjalankan perintah Allah, maka Allah biarkan mereka. Nah, ini saja yang dapat kita renungi dari surat Taubah ayat 36. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.